Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan para sahabat Manfaat Doa Channel. Semoga senantiasa kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan rezekinya. Amin. Mengirim Al-Fatihah untuk orang yang sudah meninggal apakah sampai? Pertanyaan ini kerap muncul di masyarakat. Persoalan itu merupakan khilafiyah di kalangan para ulama. Seperti Kiai Muhammad Sholihin dalam bukunya Ritual dan Tradisi Islam Jawa menerangkan bahwa para ulama tahqiq sepakat tentang sampainya pahala bacaan Al-Quran, termasuk surah Yasin maupun Al-Fatihah untuk orang yang sudah meninggal dan mereka mendapat manfaat dari bacaan tersebut. Sebagian para ulama juga sepakat membaca Al-Quran, termasuk surah Al-Fatihah dan Yasin, baik berdoa sebelum maupun sesudah membacanya. Bagi orang yang meninggal, pahalanya bacaannya tetap akan sampai, sebagaimana pendapat ulama Malikiyah, Hanafi, dan Hambali. Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' al-Fatawa menjelaskan, sesungguhnya pahala ibadah secara fisik seperti sholat, membaca Al-Quran, dan lainnya bisa sampai kepada mayat, sebagaimana ibadah yang bersifat harta secara ijma. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Ahmad, kelompok ulama Syafi'iyah dan Malikiyah. Ini adalah yang benar berdasarkan dalil-dalil yang banyak yang kami jelaskan di lain kitab ini, dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' al-Fatawa. Dari dalil tersebut di atas jelas menyatakan bahwa mengirimkan doa termasuk Al-Fatihah untuk orang yang sudah meninggal bisa sampai pahalanya kepada si mayat. Bagaimana cara mengirimkan Al-Fatihah untuk orang yang sudah meninggal? Cara mengirim Al-Fatihah untuk orang yang sudah meninggal yakni diawali dengan tawassul kepada Nabi Muhammad SAW, para wali dan orang-orang soleh. Tawassul yakni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk doa atau ibadah lainnya dengan menggunakan perantara lain seperti nama-nama Allah yang mulia atau Asmaul Husna, sifat-sifatnya, amal soleh, atau melalui makhluk Allah baik dengan doanya atau kedudukannya yang mulia di sisi Allah. Seorang muslim yang bertawassul wajib meyakini bahwa permohonan hajatnya harus senantiasa ditujukan hanya kepada Allah semata, dan juga wajib meyakini bahwa Allah lah yang akan menjawab doanya. Dalil tawassul atau dibolehkannya berdoa melalui perantara Nabi dan orang-orang soleh disebutkan dalam Al-Quran. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'iznillah walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Artinya, dan kami tidak mengutus seseorang rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu lalu memohon ampun kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nisa ayat 64. Dalam hadis yang diriwayatkan Tabrani dijelaskan mengenai dalil membacakan Al-Quran di kuburan atau makam. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika di antara kalian ada yang meninggal, maka janganlah diakhirkan, segeralah dimakamkan, dan hendaklah di dekat kepalanya dibacakan pembukaan Al-Quran atau surah Al-Fatihah, dan dekat kakinya dengan penutup surah Al-Baqarah di kuburnya. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Kabir. Berikut cara mengirim Al-Fatihah untuk orang yang sudah meninggal. Yang pertama, berwudu untuk menghilangkan hadas. Yang kedua, bertawassul kepada Nabi Muhammad SAW seperti bacaan berikut. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi
syai'un lillahi lahumul Fatihah. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, untuk yang terhormat Nabi Muhammad SAW, segenap keluarga dan para sahabatnya, lalu membaca surah Al-Fatihah. Yang ketiga, bertawasul kepada para nabi dan rasul, sahabat nabi, tabi'in, para wali, syuhada dan orang-orang saleh, serta Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, lalu baca surah Al-Fatihah. Yang keempat, bertawasul kepada ahli kubur, bapak dan ibu, serta nenek dan kakek, hingga kepada guru, lalu khususkan kepada si mayat dengan membaca surah Al-Fatihah seperti bacaan berikut: Tsumma ila jami'i ahlil kuburi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha, khususon abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina wa limani jitama'na hahuna bisababihi wa khususon, lalu sebutkan nama yang dimaksud. Al-Fatihah, lalu membaca surah Al-Fatihah. Selain dibaca dalam tiap sholat, surah Al-Fatihah juga kerap dibaca saat mengawali dan menutup majlis. Setelah itu dilanjutkan dengan membaca doa Fatihah. Allahumma bihaqqil Fatihati wa bisirril Fatihah wa bibarakatil Fatihah wa bikaramatil Fatihah an taftaha lana abwabal khairi wa an tatafaddalah alaina bikullil khair wa an taj'alana min ahlil khair subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salamun wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Artinya, ya Allah, dengan kebenaran Al-Fatihah, dengan rahasia Al-Fatihah, dengan kemuliaan Al-Fatihah, Engkau bukakanlah kepada kami pintu-pintu kebaikan, dan karuniakanlah kepada atas kami semua kebaikan, dan jadikanlah kami bagian dari ahli kebaikan. Maha suci Engkau ya Allah, dan penghormatan mereka di surga adalah salam, dan akhir doa mereka adalah alhamdulillahirabbil alamin.